Pernah kepikiran nggak sih, ada sifat-sifat manusia yang sebenarnya udah diperingatkan dari ribuan tahun lalu, tapi kok rasanya makin menjadi-jadi aja di zaman sekarang? Ya, sifat-sifat kayak boros, pamer, sombong, dan iri hati. Sekarang mereka semua ini nemuin panggung baru yang super besar, yaitu di era digital. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas jebakan-jebakan hati ini dan yang paling penting, gimana cara kita menghindarinya. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita semua pasti sering banget kan lihat konten kayak gini di media sosial. Seseorang lagi berbagi rezeki, entah itu ngasih uang, makanan, atau hadiah, terus semuanya direkam, diedit bagus, lalu diunggah. Hal ini tuh suka bikin kita mikir, ya apa sih sebenarnya niat dibaliknya? Apa ini murni buat kebaikan dan menginspirasi, atau jangan-jangan ada motif lain? Nah, pertanyaan inilah yang jadi gerbang awal penjelajahan kita kali ini. Sadar atau enggak, media sosial itu udah mengubah hidup kita jadi semacam panggung raksasa. Apapun yang kita lakukan, dari hal sepele kayak makan siang, sampai hal yang sifatnya ibadah, sekarang semuanya punya penonton. Tentu aja ini jadi tantangan baru buat ketulusan hati kita. Kalau setiap perbuatan baik bisa langsung dapat like dan komen, gimana kita bisa yakin 100% niat kita masih murni kan? Oke, kita masuk ke jebakan pertama nih. Ini jebakan yang paling kelihatan mata, yaitu yang berkaitan dengan harta. Di dunia digital yang penuh dengan tren haul belanjaan, unboxing barang-barang mewah, garis antara menikmati nikmat Tuhan dan jadi boros itu jadi tipis banget. Lalu, gimana sih sebenarnya Islam memandang hal ini? Nah, di sini ada dua konsep penting yang kelihatannya mirip padahal sebenarnya beda. Ada yang namanya israf, ada juga tabzir. Gampangnya gini, israf itu lebih ke soal kuantitas alias berlebihan. Contohnya, beli makanan kebanyakan sampai akhirnya kebuang. Kalau tabzir, ini lebih ke tujuannya, yaitu ngeluarin uang buat hal yang nggak ada manfaatnya atau cuma buat pamer. Biarpun jumlahnya sedikit, kalau tujuannya buat pamer, itu udah masuk tabzir. Intinya, dua-duanya sama-sama nggak baik. Dan ayat ini nunjukin betapa seriusnya masalah pemborosan dalam Islam. Perhatiin deh bahasanya, ini bukan perumpamaan biasa. Orang yang boros itu disebut saudara setan. Kenapa? Karena inti dari pemborosan adalah wujud dari rasa tidak bersyukur, alias ingkar pada nikmat Tuhan. Ini peringatan yang keras banget buat kita semua. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, belajar bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Dahulukan yang emang kita butuh. Kedua, latih diri buat berbagi. Dengan bersedekah, kita jadi lebih peka. Ketiga, pilih gaya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin ya, tapi cukup. Dan yang terakhir, yang jadi pondasinya, selalu bersyukur. Rasa syukur inilah benteng terkuat kita melawan sifat boros. Oke, sekarang kita geser dari apa yang kita lakukan dengan harta ke kenapa kita melakukan sesuatu, terutama perbuatan baik. Inilah jebakan kedua, yang nyambung banget sama panggung media sosial yang kita bahas di awal tadi. Jebakan haus akan validasi. Nah, ini dia nih, sering banget ketukar, tapi penting banget buat dibedain. Ada yang namanya ria, ada juga sum'ah. Ria itu dari kata ru'yah, yang artinya penglihatan. Jadi ria itu melakukan amal supaya dilihat orang lain. Sementara sum'ah itu dari kata sami'ah, yang artinya pendengaran. Ini terjadi ketika kita menceritakan amal baik yang udah kita lakukan, supaya didengar dan dipuji orang. Jadi yang satu untuk mata, yang satu lagi untuk telinga. Keduanya sama-sama bahaya. Analogi dalam Al-Quran ini, wah indah sekaligus bikin merinding ya nggak sih? Amal baik kita itu diibaratkan kayak debu yang nempel di atas batu yang licin. Begitu niat kita tercampur ria, seolah-olah datang hujan deras yang langsung menyapu bersih semua debu pahala itu. Yang tersisa apa? Cuma batu yang licin, bersih, dan kosong. Amalan kita jadi sia-sia, nggak bernilai sama sekali. Dan dampaknya itu bukan cuma soal pahala yang hilang loh, tapi juga ke mental kita sendiri. Coba bayangin deh, kalau hidup kita itu cuma buat ngejar validasi dari orang lain. Kalau nggak dipuji, kita jadi nyesel. Kalaupun dipuji, rasanya nggak akan pernah cukup. Ini tuh siklus yang capek banget dan nggak akan pernah bikin hati kita tenang. Oke, kita sampai di jebakan terakhir. Jebakan yang mungkin paling tersembunyi, tapi bisa jadi yang paling mematikan. Ini soal perasaan internal kita, yaitu bagaimana cara kita memandang diri sendiri dan tentu saja memandang orang lain. Takabur atau sombong. Ini bukan cuma sekedar rasa bangga ya. Definisi intinya ada dua. Yang pertama menolak kebenaran, dan yang kedua meremehkan orang lain. Jadi orang bisa aja sombong karena ilmunya, hartanya, bahkan karena ibadahnya. Ketika dia mulai merasa saya lebih baik dari dia dan memandang rendah orang lain, nah itulah takabur. Dan coba lihat betapa keras ganjarannya. Gambaran unta masuk ke dalam lubang jarum, itu kan sebuah kiasan untuk sesuatu yang mustahil banget terjadi. Ini menegaskan bahwa kesombongan itu jadi penghalang mutlak. Tembok tebal antara seorang hamba dengan rahmat Tuhannya. Serem banget ya.
Di sisi lain, ada temannya takabur, yaitu hasad atau iri hati. Ini levelnya udah di atas sekedar pengen deh punya kayak dia. Hasad adalah penyakit hati yang bikin seseorang nggak suka lihat orang lain dapat nikmat, tapi juga aktif berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini emosi yang sangat berusak, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, baik takabur maupun hasad itu cuma akan mengisolasi pelakunya. Dibenci sama Tuhan, dijauhi sama masyarakat, hatinya jadi tertutup dari petunjuk, dan jiwanya nggak akan pernah tenang. Kenapa? Karena isinya cuma ngebanding-bandingin diri dan ngerasa nggak puas. Pada dasarnya, orang seperti ini sedang protes sama takdir Tuhan. Oke. Setelah kita bahas semua jebakan yang gelap-gelap tadi, pasti pertanyaannya terus jalan keluarnya gimana? Nah, untungnya ajaran Islam juga udah nyiapin solusinya, lengkap dengan peta jalannya. Mari kita lihat satu persatu gimana cara kita kembali ke jalan yang lurus. Fondasi utamanya, kuncinya adalah syukur. Dengan fokus pada nikmat yang kita miliki, sekecil apapun itu, kita nggak akan punya waktu dan energi buat iri sama orang lain. Rasa syukur juga secara otomatis bikin kita merasa cukup. Nah, rasa cukup inilah yang jadi rem paling pakem untuk melawan keinginan boros dan berfoya-foya. Selanjutnya adalah hidup sederhana. Eits, ini bukan berarti hidup miskin atau kekurangan ya. Ini adalah sebuah pilihan sadar. Kita memilih untuk memprioritaskan fungsi di atas gengsi. Gaya hidup seperti ini adalah benteng pertahanan yang super kuat terhadap godaan pemborosan dan juga kesombongan yang seringkali datang dari kemewahan. Lalu, untuk melawan takabur alias kesombongan, penawarnya jelas, rendah hati atau tawadu. Ini lahir dari kesadaran bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita tetaplah hamba yang lemah di hadapan Tuhan. Kesadaran akan posisi kita inilah yang akan membuat kita mampu menghargai orang lain, bukan malah meremehkannya. Dan puncaknya, muara dari semua perbaikan diri ini adalah ikhlas, ketulusan. Inilah tujuan akhirnya. Ketika niat kita dalam setiap perbuatan sudah murni, lurus, hanya untuk Allah semata, kita nggak akan lagi butuh validasi, nggak haus pujian, nggak perlu pengakuan dari manusia. Ikhlas adalah jawaban pamungkas untuk melawan ria dan sum'ah. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pertanyaan ini. Di dunia yang sepertinya mengukur nilai seseorang dari jumlah likes dan views, gimana ya caranya kita bisa tetap menjaga ketulusan hati saat tidak ada kamera yang menyala? Saat tidak ada satu orang pun yang melihat? Ini adalah tantangan terbesar kita bersama di era digital ini. Terima kasih.